Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda pada diri mantan dan orang ketiga. Jika doamu agar mantan kembali kepadamu terkabul. Ya. Jadi saat mantan berpaling, berkhianat kepada orang ketiga. Macam-macam tuh doanya. Ada orang yang berdoa agar penderitaan, kesedihan, kesepian yang dia rasakan, mantannya merasakannya juga. Atau apa yang dia rasakan saat ini itu pindah kepada mantannya. Ada yang mendoakan agar orang ketiga dan mantan berpisah. Ada yang mendoakan agar mantannya bangkrut, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang sehingga orang ketiga pergi. Dan ada pula yang kemudian berdoa agar mantannya kembali kepada dia. Ya. Nah, sesungguhnya seluruh doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzolimi, ya, oleh orang yang dikhianati. Kita ini kan dikhianati oleh mantan, artinya kita ini adalah orang yang terzolimi. Dan karena itu doa kita menjadi doa yang mustajab. Semuanya, apapun yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir, gemar bermaksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan itu, dosanya ia tanggung jawab sendiri. Ya. Jadi orang yang bahkan tidak pernah beribadah pun, saat dia terzolimi, saat dia dikhianati, dia berdoa agar mantannya begini, begitu, dan seterusnya, doanya terkabul. Apalagi ketika yang berdoa ini adalah orang yang ahli ibadah, yang gemar beribadah, yang senang dan merasa bahagia ketika beribadah, maka doanya lebih cepat lagi terkabulnya. Nah, jadi ketika kita misal berdoa agar mantan kembali kepada kita, maka tentu akan ada tanda pada diri mantan dan orang ketiga bahwa itulah waktunya dia kembali kepada kita, ya. Nah, tandanya ada satu, yakni ketika mantan berpisah dengan orang ketiga. Ya kan? Orang berpisah itu setiap hari terjadi di mana-mana. Mantan juga bisa berpisah dengan orang ketiga. Bedanya, mereka berpisah secara alami atau mereka berpisah karena kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita tidak berdoa pun sangat mungkin mantan juga berpisah dengan orang ketiga tanpa kita berdoa. Tetapi ketika kita berdoa agar dia kembali kepada kita, maka tanda di mana mantan akan kembali kepada kita adalah saat mantan dan orang ketiga berpisah. Karena untuk kembali, dia kan harus melepaskan dirinya terlebih dahulu dari orang ketiga tadi. Ya. Nah, jadi ketika kita bertanya di dalam hati, apakah tanda doa kita ini terkabul agar mantan kembali kepada kita? Maka tanda yang kita tunggu adalah ketika mantan dan orang ketiga berpisah.
Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.